Kenapa agama ada di dunia? Kisah besar yang jarang kita sadari. Pernah nggak sih kamu berhenti sebentar, lalu bertanya dalam hati, kenapa sih manusia punya agama? Kenapa sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Ada yang berdoa, ada yang meditasi, ada yang pergi ke tempat ibadah. Dari zaman manusia masih hidup di gua, sampai sekarang di era internet dan AI, satu hal ini tetap sama, manusia selalu mencari Tuhan. Dan menariknya, hampir semua peradaban di dunia punya bentuk kepercayaan. Ada yang mengikuti ajaran, ada yang memeluk, ada yang menjalani hidup menurut ajaran, ada juga yang menemukan kedamaian dalam. Tapi pertanyaannya bukan cuma agama apa yang dianut manusia. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, kenapa manusia butuh agama sejak awal sejarahnya? Di video ini, kita bakal ngobrol santai, tapi dalam, tentang kisah besar agama di dunia. Bagian 1, awal mula manusia mencari Tuhan. Bayangkan kamu hidup 20.000 tahun yang lalu. Tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada ilmu pengetahuan modern. Tiba-tiba petir menyambar langit. BUMMM. Langit menggelegar, hujan turun deras, gunung meletus, gempa bumi mengguncang tanah. Manusia zaman dulu melihat semua itu, dan berpikir, pasti ada sesuatu yang mengatur ini. Karena bagi mereka, alam terlalu besar, terlalu misterius, untuk terjadi begitu saja. Dari situlah kepercayaan mulai muncul. Mereka percaya ada roh di hutan, ada dewa di langit, ada kekuatan yang menjaga bumi. Agama, pada awalnya, adalah cara manusia memahami dunia yang belum mereka mengerti. Bagian 2, agama memberi jawaban besar. Tapi agama bukan cuma soal petir atau gunung meletus. Agama menjawab pertanyaan yang bahkan sampai sekarang masih membuat manusia berpikir keras. Kenapa kita hidup? Kenapa ada penderitaan? Apa yang terjadi setelah kita mati? Ilmu pengetahuan bisa menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Tapi agama mencoba menjawab kenapa kita ada. Dan itulah yang membuat agama begitu kuat. Karena setiap manusia, pada titik tertentu, pasti pernah bertanya, apa arti hidupku? Bagian 3, agama menyatukan manusia. Ada satu hal lagi yang menarik. Agama tidak hanya bicara tentang Tuhan. Agama juga mengajarkan cara hidup bersama manusia lain. Contohnya, menghormati orang tua, tidak mencuri, menolong orang yang kesulitan, berbuat baik kepada sesama. Aturan-aturan ini sebenarnya membantu masyarakat hidup lebih damai. Bayangkan kalau dunia tidak punya aturan moral, tidak ada yang melarang mencuri, tidak ada yang mengajarkan kasih sayang, mungkin dunia akan jauh lebih kacau. Itulah sebabnya banyak ahli sejarah mengatakan bahwa agama membantu membangun peradaban manusia. Bagian 4, kisah agama dan peradaban besar. Jika kita melihat sejarah dunia, agama selalu hadir di tengah peradaban besar. Kerajaan-kerajaan kuno membangun kuil dan tempat ibadah yang megah. Candi-candi besar di Asia, katedral megah di Eropa, masjid-masjid indah di Timur Tengah. Semua itu bukan hanya bangunan. Itu adalah simbol bahwa manusia selalu ingin mendekat pada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Agama juga melahirkan karya seni luar biasa. Musik, lukisan, arsitektur, puisi. Banyak karya paling indah dalam sejarah manusia lahir dari rasa spiritual. Bagian 5, agama dan pencarian kedamaian. Tapi di balik semua sejarah besar itu, ada hal yang lebih sederhana. Agama sering menjadi tempat manusia mencari ketenangan hati. Ketika hidup terasa berat, ketika harapan terasa jauh, ketika dunia terasa tidak adil, banyak orang kembali kepada doa. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka percaya ada tempat untuk bersandar. Agama, bagi banyak orang, adalah tempat pulang ketika hati lelah. Bagian 6, kenapa agama kadang jadi perdebatan. Namun kita juga tidak bisa menutup mata. Dalam sejarah, agama kadang juga menjadi sumber konflik. Perbedaan keyakinan sering membuat manusia saling bertentangan. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, hampir semua agama punya pesan yang mirip. Berbuat baik, mencari kebenaran, menjalani hidup dengan penuh kasih. Masalahnya sering bukan pada ajarannya, tetapi pada cara manusia memahaminya. Bagian 7, generasi sekarang dan agama. Di zaman sekarang, banyak orang mulai bertanya lagi tentang agama. Sebagian orang menjadi lebih religius,